Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang Yesus dahsyat. Sama-sama bilang Yesus luar biasa. Sama-sama bilang sekali Yesus tetap Yesus. Silahkan duduk. Tuhan memberkati saudara sekalian. Haleluya. Saya minta izin buka masker dulu supaya saya bisa bicara dengan bebas. Tidak ada gangguan sepotong kain yang di mulut saya itu. Haleluya. Senang berjumpa dengan saudara hari ini. Saya kalau lihat saudara kadangkala saya mikir-mikir saya sudah di sorga atau masih di muka bumi. Saya lihat saudara menyembah Tuhan. Aduh, malaikat pun bisa minder lihat saudara. Saya percaya kemuliaan Tuhan ada di tempat ini. Haleluya. Amin. Buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini saya mau share tentang 10 langkah meraih sukses dalam segala hal. What is success? Apa itu sukses? Sebagian berkata kalau saya punya duit yang dapat mencukupi segala kebutuhan saya itu sukses. Sebagian orang berkata ya ujung-ujungnya kalau saya masuk surga itulah sukses. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sukses memiliki banyak sekali definisi. Tetapi saya percaya sukses harus berhubungan secara holistik. Artinya sukses harus berhubungan dengan segala-galanya. Apa artinya engkau menjadi orang nomor 1 di Jawa Timur ini, tapi kalau rumah tanggamu kacau. Apa artinya engkau sukses dalam satu bidang, tetapi kemudian mengalami kerusakan di bidang-bidang lainnya. Saya percaya Allah kita adalah Allah yang merencanakan sukses dalam segala hal. Amin. Nah, Alkitab bilang, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Atau terjemahan bahasa Arabnya bilang, aku tahu apa yang aku takdirkan. Berarti hidup Kristen percaya takdir, saudara. Tetapi takdir yang sesuai dengan firman Tuhan, bukan takdir yang saudara pikirkan. Ada banyak orang kawin cerai 3 kali lalu bilang, ya pendeta siapa sih yang mau kawin cerai. Tapi saya ditakdirkan demikian. Itu bukan takdir, gila saudara. Iya kan? Ada banyak orang yang, ya pendeta siapa sih pendeta yang mau hamil sebelum nikah, tapi mungkin memang takdir saya, bukan takdir, genit saudara, iya kan? Tapi hari ini saya mau ingatkan, Alkitab bilang aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, bukan rancangan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh harapan. Amin. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, saya tidak ditakdirkan untuk gagal. Mantap dong kalau ngomong, jangan lemes-lemes. Sekali lagi ulang, bilang saya ditakdirkan tidak untuk gagal. Sekali lagi bilang saya tidak ditakdirkan untuk gagal. Saya nggak mau tahu setan ngomong apa di pikiranmu. Mungkin setan berkata kamu berasal dari rumah tangga yang broken home. Sebagian lagi berkata kamu punya banyak kekurangan. Kamu punya IQ yang tidak tinggi. Apapun yang setan mau buat. Apapun yang setan mau intimidasi dalam hidup kita. Tapi hari ini kita tegak berkata, aku tahu rancangan apa yang Tuhan sediakan bagiku. Bukan turun tapi naik. Tidak menjadi ekor dipimpin menjadi kepala. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sebagian saudara mungkin akan menatap saya dan berkata, pendeta, apakah engkau adalah aliran dari teologi kemakmuran, teologi keberhasilan? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya tidak percaya apa itu teologi kemakmuran, saya tidak percaya apa itu teologi keberhasilan. Yang saya pelajari hanya firman Tuhan, dan firman Tuhan saya mengajar, kalau kamu tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidupmu akan diberkati, engkau tidak akan turun tapi engkau akan naik, engkau tidak akan menjadi ekor dipimpin menjadi kepala. Yang setuju katakan amin. Hanya orang-orang bodoh yang mempersoalkan sambil berkata, apa itu pendeta-pendeta sekarang? Hanya khotbah tentang sukses, hanya khotbah tentang keberhasilan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, penderitaan gak usah dikhotbahkan, dia datang sendiri. Penderitaan gak usah dikhotbahkan, dia datang sendiri. Saya mau tanya sama saudara di sini.
Siapa yang tidak pernah menghadapi penderitaan? Tolong angkat tangan. Siapa yang hari-harinya banyak mengalami penderitaan? Siapa yang sebetulnya sedang mengantuk, gak ngerti apa yang saya lagi ngomongin? Siapa yang tidak pernah menghadapi penderitaan dalam hidupnya? Oh, ada 2 orang yang tidak pernah menderita. Kau sudah malaikat kah? Siapa yang dalam hidupnya banyak melewati pergumulan, masalah, penderitaan? Teman baik kita kalau begitu. Nasib kita sama. Makanya penderitaan gak usah dikhotbahkan. Dia datang sendiri. Dan saya mau bilang sama saudara, kalau penderitaan datang dia gak cuma sendiri. Dia datang sama teman-temannya. Wes konco-koncone kabeh datang semua saudara-saudara. Orang Manado kalau ngomong Jawa gak pantas ya. Orang Surabaya itu kalau ngomong Jawa itu mantap itu. Saya punya teman Dautoni aja, aduh kalau ngomong senang sekali saya itu. Belum bisa dia panggil saya Gilbert, padahal kita berkawan 20 tahun lebih. Pak Kibet. Ya udah saya sabar aja lah gitu, nama saya diganti-ganti. Pak Gilbert. Saya belum pernah dia dengar dia ngomong malaikat. Molekat. Dan dia tidak pernah ngomong setan. Dia ngomongnya iblis. Ah itu baru mantap itu. Kalau orang Papua ngomong setan gak mantap. Setan tinggi. Ya kan. Tapi kalau Pak Daud ngomong setan enak. Saudara-saudara iblis. Orang Papua bilang tak ancur tabla-tabla. Habis rata itu. Ya kan. Penderitaan kalau datang tidak pernah sendiri. Masalah sama penderitaan kalau datang wes. Karena sama konco-konco wae saudara-saudara. Sama teman-temannya semua. Tetapi roh di dalam kita tetap tegak. Mau menghadapi masalah, mau menghadapi persoalan. Kita tetap berdiri tegak dan kita tahu masalah dan persoalan serta penderitaan hanya sebuah proses. Dan kalau kita bertahan sampai kesudahannya, kita akan beroleh selamatnya. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Taruh tangan kanan saudara di dada sama-sama bilang sama saya, rancangan Tuhan buat saya berhasil. Tetapi meskipun rancangan Tuhan buat kita untuk berhasil, tidak otomatis kita berhasil. Sama-sama bilang sama saya, ada langkah yang harus saya laksanakan. Ini yang kita mau belajar hari ini. Buka Alkitab kita sama-sama. Klik. Kejadian 39 ayat 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf itu pintar, bahwa Yusuf itu hebat, bahwa Yusuf itu IQ-nya di atas rata-rata, no. Joseph is only a slave. Sama-sama bilang sama saya, hanya budak. Sama-sama bilang sama saya, hanya budak. I don't know who you are. Saya tidak tahu apakah saudara seorang bisnismen yang paling hebat di Jawa Timur ini. Ataukah saudara karyawan biasa. Tetapi hari ini saya hanya mau ingatkan buat saudara. God is not God of leveling people. Tuhan saya bukan Tuhan yang memberi level buat setiap anak-anaknya. Pokoknya Alkitab berkata. Selama saya tidak miring ke kiri maupun ke kanan. Hidup saya pasti diberkati. Saya tidak akan turun tapi naik. Tidak akan menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Alkitab saya tidak bilang Joseph was a minister. Alkitab saya tidak bilang bahwa Yusuf seorang menteri. Alkitab saya hanya bilang Yusuf seorang apa? Sama-sama bilang sama saya dia hanya budak. Sama-sama bilang sama saya dia hanya budak. Ibu, ada harapan bagimu. Adik-adik muda ada harapan bagimu. Setan ingin kau mengeluh dan berkata, saya hanya seorang miskin, saya seorang yang banyak kekurangan, saya punya banyak keadaan yang menyakitkan, saya punya masa lalu yang menghancurkan hidup saya. Tapi hari ini saya mau bilang kita belajar dari seorang budak yang bernama Yusuf. Ayat ini bilang apa?
Ayat ini bilang setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan. Kepalkan tangan kanan saudara ke atas, sama-sama bilang sama saya disertai Tuhan. Lebih mantap lagi, sama-sama bilang saya disertai Tuhan. Saudara-saudara yang sedang sakit, saudara-saudara yang ekonominya sedang goncang, saudara-saudara yang sedang mencari pekerjaan, saudara-saudara yang sedang difitnah orang, saudara-saudara yang rumah tangganya sedang tergoncang, saudara-saudara yang bahkan diambang perceraian, saudara-saudara yang sedang disingkirkan oleh orang, saudara merasa nggak ada orang yang peduli sama saudara. Hari ini kepalkan tangan kanan saudara bersama dengan saya, sama-sama katakan saya disertai Tuhan. Karena saya disertai Tuhan, saya tidak perlu takut. Karena saya disertai Tuhan, saya tidak perlu gentar. Karena saya disertai Tuhan, saya tidak perlu mundur. Saya akan berdiri tegak dan percaya. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Alkitab saya berkata gunung-gunung akan diratakan. Jalan yang lekak-lekuk akan diratakan. Bahkan Alkitab saya berkata Tuhan akan memecahkan pintu-pintu tembaga serta palang-palang besi. Yang setuju katakan saya dilahirkan untuk jadi pemenang. Amin. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan. Dan bahwa Tuhan sama-sama bilang Tuhan membuat berhasil. Sama-sama bilang Tuhan membuat berhasil. Persoalannya bukan Yusuf hebat atau tidak hebat. Persoalannya bukan Yusuf pintar atau tidak pintar. Persoalannya bukan Yusuf jago atau tidak jago. Yusuf hanya mengandalkan Tuhan. Sama-sama bilang mengandalkan Tuhan. Yusuf berhasil karena disertai Tuhan. Dan itu berarti kita juga akan menang jika Tuhan yang menyertai kita. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selanjutnya, klik 2 Tawarik 7 ayat 11. Demikianlah Salomo. Tadi kita bicara seorang budak yang bernama Yusuf. Sekarang kita bicara King of Israel. Sekarang kita bicara tentang Raja Israel yang bernama Salomo. Saudara lihat jaraknya begitu jauh. Antara budak sama raja, intinya bukan siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih pintar. Intinya kalau Tuhan menyertai, maka perkara-perkara dahsyat akan terjadi. Lihat ayat ini. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja. Sama-sama baca bersama dengan saya, 1, 2, 3. Dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Bukan dia jadi arogan, bukan dia jadi serakah. Tetapi perjanjian baru mengingatkan buat kita. Kalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Minta apa saja aku akan menyediakannya bagimu. Karena kalau kita tinggal di dalam Kristus. Maka kita gak mungkin serakah. Kita gak mungkin aneh-aneh. Tapi kita masuk dalam arahan rancangan Tuhan yang dahsyat. Selanjutnya klik. Yesaya 26 ayat 12. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan apa? Damai sejahtera bagi kami. Sebab, haleluya, segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Amin. Ayo baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab, apa? Segala sesuatu yang kami kerjakan, apa? Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Kalau Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang melakukannya buat kita. Paulus bilang apa? Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Kita lihat selanjutnya, klik. Saya mau dasar-dasar Alkitabnya jelas. Supaya saudara nggak tertipu. Dengan pengkhotbah-pengkhotbah YouTube. Yang nggak ada kerjaan, yang kerjaannya cuma nyerang-nyerang orang, saudara. Kan sekarang ada pendeta made in YouTube. Sebelum pandemi kita nggak dengar karyanya. Sebelum pandemi kita nggak tahu apa yang dikerjakannya. Apakah dia udah bertobat atau belum, kita juga nggak tahu. Tapi di masa pandemi mungkin dia nggak ada kerjaan. Kerjaannya nyerang pendeta-pendeta yang sukses. Pendeta-pendeta yang diurapi. Pendeta-pendeta yang dipakai Tuhan. Pendeta-pendeta yang memenangkan jiwa. Pendeta-pendeta yang menyatakan kuasa kemuliaan Allah.
Mulai berkata, apa itu pendeta-pendeta aliran-aliran teologi kemakmuran? Apa itu pendeta-pendeta mendoakan orang sakit? Wah, nggak ada sih itu seperti itu. Saya kalau lihat pendeta-pendeta kayak gitu, saya cuma bilang, Bapak, panas lagi tinggi kah? Ada banyak orang yang berkata, kenapa sih dari aliran-aliran karismatik, dari aliran-aliran Pentakosta, dari aliran-aliran kegerakan rohani tidak melakukan pembalasan. Kita nggak punya waktu klarifikasi orang-orang seperti itu. Karena kita hanya punya waktu untuk memenangkan jiwa, menyenangkan hati Tuhan, meluaskan kerajaan Allah, dan menyatakan kasih Tuhan bagi dunia. Kita nggak sempat ngomongin orang, saudara. Kita nggak sempat nontonin program-program yang nggak jelas. Karena kita sibuk memenangkan jiwa. Yang setuju katakan, saya harus memenangkan jiwa. Makanya dasar Alkitabnya harus saya jelaskan buat setiap saudara. Supaya saudara tahu dasarnya. 2 Tawarik 32 ayat 30. Hizkia ini juga telah membendung aliran Gihon di sebelah hulu. Dan menyalurkannya ke hilir, ke sebelah barat, ke kota Daud. Bagian terakhir kita baca sama-sama 1, 2, 3. Hizkia berhasil dalam apa? Segala usahanya. Jadi jelas. Rancangan Allah supaya engkau berhasil dalam segala sesuatu. Itu bukan berarti kita tidak menghadapi tantangan. Itu tidak berarti kita tidak harus pikul salib. Itu tidak berarti kita jadi Kristen yang cengeng. Yang kalau ada masalah, Tuhan, udah gak kuat, ada masalah lagi. Tuh kan ada masalah lagi, saya gak sanggup. No. Kita jadi Kristen yang tegar, yang berkata, angin ribut badai boleh melanda hidupku. Tapi roh yang ada di dalam aku lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Daud berdiri tegar di hadapan Goliat waktu Goliat memaki dia dan bilang, anjingkah aku sampai kau datangi aku dengan batu seperti itu. Alkitab tidak berkata, maka Daud menangis dan berkata, kau kasar banget sih. Raksasa, maki-maki anak kecil. Teganya. Daud memang tidak lebih kuat dari Goliat. Daud memang tidak lebih pengalaman dari Goliat. Daud memang tidak lebih lengkap senjatanya dari Goliat. Tetapi Daud mengerti betul rancangan Allah dalam hidupnya. Sehingga ketika Goliat memaki dia, dia tetap tegar. Mungkin saja air matanya mengalir karena pedih hatinya. Tapi dia berdiri tegak dan berkata, engkau boleh mendatangi aku dengan pedang, tombak dan dembing. Tapi aku datangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Dengan tegar Daud berkata, hari ini juga aku akan menyerahkan mayatmu kepada burung-burung di udara. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan Allahnya menyelamatkan luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yeah. Sama-sama bilang Tuhan saya hebat. Sama-sama bilang Tuhan saya hebat. Siapa yang setuju sama saya bahwa Tuhan saya hebat? Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Lihat selanjutnya. Pada dasarnya, saya catat di sini Tuhan mau. Dan Tuhan merencanakan agar setiap anak-anaknya berhasil. Amin. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mau. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mau. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan merencanakan. Supaya hidup kita berhasil, beruntung dan penuh damai sejahtera. Jangan pikir kalau rumah tanggamu sedang goncang lalu itu kemauan Tuhan. No. Mungkin Tuhan izinkan. Karena ada latihan-latihan yang dia sedang persiapkan buat kita. Jangan saudara pikir ketika usahamu goncang itu kemauan Tuhan. Jangan saudara pikir kalau anakmu terlibat narkoba itu kemauan Tuhan. Kadang-kala Tuhan izinkan. Karena ada hal-hal yang sedang dia mau bereskan dalam hidup kita. Cause problem is not our enemy.
Masalah bukan musuh yang harus kita jauhkan. Tapi masalah adalah guru yang akan mengajar kita banyak pelajaran yang berharga. Amin. Sama-sama bilang sama saya, masalah bukan musuh yang harus saya jauhi. Sama-sama bilang sama saya, masalah bukan musuh yang harus saya jauhi. Tapi masalah adalah guru yang akan mengajar saya banyak pelajaran untuk mendewasakan, untuk menguatkan, dan menyempurnakan kita yang sudah katakan amin. Pada dasarnya Tuhan mau dan merencanakan setiap anak-anaknya berhasil. Klik. Saya catat di sini ada beberapa hal tentang keberhasilan. Yang pertama, keberhasilan tidak bisa dipisahkan dari Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, keberhasilan tidak bisa dipisahkan dari Tuhan. Keberhasilan gak ada hubungannya dengan takdir. Keberhasilan tidak ada hubungannya dengan nasib. Tapi keberhasilan sangat erat hubungannya dengan Tuhan. Seorang budak yang bernama Yusuf karena disertai Tuhan dia berhasil. Seorang raja yang bernama Hizkia, seorang raja yang bernama Salomo, seorang raja yang bernama Daud berhasil karena Tuhan. Makanya waktu Daud jatuh dalam dosa, doanya berbunyi begini, do not take your Holy Spirit from me. Dengan lain kata dia bilang, karena dosaku, engkau mau mengambil segala harta kekayaanku, please do so. Engkau mau mengambil kerajaanku, please do so. But do not take your Holy Spirit from me. Karena Roh Kudus yang akan mendidik aku, Roh Kudus yang akan mengajar aku, Roh Kudus yang akan menuntun aku, dan Roh Kudus yang akan melarang, memampukan aku untuk tahu apa yang dilarang Tuhan dan apa yang diinginkan Tuhan. Hari ini sebagai hamba Allah saya mau ingatkan buat saudara. Keberhasilan erat berhubungan dengan Tuhan. Makanya Paulus bilang, ketelanjangankah pedang, malapetaka, mara bahaya, tidak ada yang bisa pisahkan aku dari kasih Kristus. Sebab jika Allah di pihak aku, tidak ada yang dapat melawan aku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lalu mungkin saudara akan menatap saya dengan kritis dan berkata, tapi buktinya saya jumpai banyak orang yang jauh lebih kaya dari saya, jauh lebih sukses dari saya, jauh lebih hebat dari saya. Padahal dia jauh dari Tuhan dan tidak mengenal Tuhan sama sekali. Dia pergi ke dukun, dia percaya kuasa-kuasa kegelapan. Jawaban saya, satu bidang dia boleh berhasil, tapi dia bukan orang sukses. Bisnisnya boleh lebih hebat dari saudara. Tapi lihat rumah tangganya. Lihat kehidupannya. Lihat banyak hal yang Tuhan rencanakan. Adalah sukses secara holistik dalam segala hal. Makanya Yesus bilang, damai sejahteraku yang kuberikan tidak seperti apa yang dunia berikan. Dan saya juga percaya sukses, keberhasilan, berkat yang Yesus sediakan beda sama yang dunia sediakan. Karena yang Kristus sediakan bernilai kekal dan berarti. Sehingga Daud bilang, dulu aku muda, sekarang aku menjadi tua. Tidak pernah aku lihat anak cucu orang benar meminta-minta roti, yang setuju katakan amin. Yang kedua saya pelajari. Keberhasilan membutuhkan waktu. Bukan berarti hari ini kau dengar firman Tuhan. Lalu kau datang pada hamba Tuhan minta didoakan. Bukan berarti di sel grup saudara. Lalu kemudian didoakan. Dan kita kalangan-kalangan aliran Pantekosta karismatik ini. Pokoknya ada masalah apapun kita usir setan. Ada jerawat saja kita tumpang tangan dalam nama Yesus. Roh-roh jerawat aku usir, keluar, keluar, keluar. Dalam nama Yesus. Doa makan kita usir setan. Segala roh-roh penglaris. Segala roh-roh jualan-jualan yang pakai dukun-dukun. Aku tolak, aku patahkan, keluar. Kalau ada virus, keluar, keluar. Setan keluar. Sampai setannya bilang, gua gak ada di makanan itu, betul deh. Bayangin orang kepleset di kamar mandi saja. Usir setan. Dalam nama Yesus, setan-setan yang membuat mamaku kepleset, aku tolak keluar dalam nama Yesus. Setannya bilang, bukan gue. Lu jorok, kamar mandi gak disikat, licin. Kan biasanya kan di di sel grup gitu kan. Kok ada yang bilang, aduh saya nih kok setahun terakhir ini kok gagal semua. Oh kita usir. Setan-setan gagal. Setan-setan gagal. Setan-setan yang bikin gak untung. Keluar, keluar. Setannya bilang bukan gue. Kali ini bukan gue.
Gue lagi urusin Rusia sama Ukraina, gue gak lagi ngurusin beginian. Saya hanya mau ingatkan buat saudara. Sukses membutuhkan waktu. Amin. Waktu untuk berjuang. Waktu untuk bertahan. Waktu untuk belajar. Waktu untuk mengkaji diri. Dan waktu untuk dengar-dengaran pada tuntunan suara Tuhan. Yang ketiga saya pelajari. Keberhasilan tidak dapat dipisahkan dari tantangan. Makanya saudara-saudara yang minta sabar misalnya. Pendeta kenapa sih setiap kali saya minta sabar, justru yang datang tuh yang nyebelin gitu. Yang bikin emosi saya memuncak gitu. Loh itu dia. Kalau engkau berdoa untuk menjadi juara badminton atau juara bulu tangkis. Maka yang datang bukan piala bos. Yang datang pelatih yang akan melatih saudara untuk main bulu tangkis. Setuju? Kalau saudara berdoa untuk dapat menjadi petinju yang hebat. Maka yang datang bukan piala. Tapi yang datang adalah latih tanding. Yang akan memukul saudara. Dan saudara harus bertahan di situ. Engkau harus berlatih di situ. Sama-sama bilang sama saya. Tantangan dan masalah adalah teman. Sama-sama bilang tantangan dan masalah adalah teman. Sama-sama bilang sama saya tantangan dan masalah adalah teman. Sebagian sudah berkata enggak saya nggak mau ngomong. Dia datang terus teman. Cukup pendeta teman saya. Tapi hari ini saya mau bilang. Tantangan dan masalah tidak perlu engkau tengking dan tidak perlu engkau usir. Tapi tantangan dan masalah yang ada membuat kita belajar, membuat kita tekun, membuat kita memandang Tuhan dan percaya. Bahwa hari ini saya melewati badai. Esok saya melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup saya. Yang setuju katakan amin. Temanmu banyak kan? Hah? Pak? Teman banyak Pak? Bu, banyak banget pendeta. Kalau pendeta bilang tantangan masalah itu teman banyak banget pendeta. Segaban-gaban itu ada tuh pendeta. Tapi hari ini saya mau bilang. Tantangan bukan musuh yang harus kita jauhi. Tapi teman yang akan menuntun kita untuk mengalami kemuliaan Allah yang luar biasa. Yang sudah katakan amin. Yang ketiga, yang keempat saya pelajari. Beberapa hal tentang keberhasilan. Keberhasilan membutuhkan orang lain. Dan orang itu tidak selamanya guru atau orang tua. Tapi orang itu kadang-kala bernama pemfitnah. Orang itu kadang-kala bernama pembuli. Orang itu bernama mereka yang menusuk kita dari belakang. Orang yang di depan kita, Shalom, haleluya, glory, maranatha. Tapi di belakang kita, tuh dia tuh orangnya tuh. Gue lihat dia tuh empat, enak. Saya udah keliling dari Sabang sampai Merauke. Dan kalau bicara ngomongin orang Surabaya ada peringkatnya, saudara-saudara. Dan orang Surabaya itu kalau ngomongin orang, matanya sampai mendelik mau keluar gitu. Pokoknya sudah tahulah. Cara bedain orang ngomongin Tuhan sama orang ngomongin orang. Orang tuh kalau ngomongin Tuhan matanya normal. Mulutnya normal. Tuhan tuh terlalu baik. Dia selamatkan hidup saya, dia bela saya. Dulu saya udah hancur, tapi Tuhan yang angkat saya bersyukur punya Tuhan seperti Yesus. Hidup berkuasa luar biasa, dia pulihkan, dia lipat gandakan. Dahsyat. Tapi coba ngomongin orang, lihat matanya sama bibirnya. Seperti leak Bali. Pokoknya kita tuh kalau lihat dari jauh, wah. Roh monyong-monyong, roh mata keluar, aku tolak keluar. Tidak ada satupun orang sukses gak pernah diomongin orang. Setuju? Jadi kalau engkau lagi diomongin orang,
you are on the way to sukses. Ini yang tepuk tangan pasti yang lagi diomongin orang. Yang tidak tepuk tangan yang suka ngomongin orang itu. Sukses membutuhkan orang lain. Dan orang lain bukan hanya guru, bukan hanya rekan baik, bukan hanya pendeta, bukan hanya orang tua. Tapi para pemfitnah. Orang-orang yang coba mencelakakan kita. Sehingga kita dapat berkata, Tuhan, melewati badai yang keras sekalipun aku tahu, melewati lembah kekelaman aku tidak takut bahaya. Gadamu dan tongkatmu menjadi penghiburan bagi aku. Suksesnya Yusuf membutuhkan kakak-kakaknya yang menjual dia. Suksesnya Yusuf membutuhkan Potifar. Yang suami DKI, tahu DKI? Di bawah ketek istrinya. Istrinya lapor, hamba Ibrani yang kamu bawa hendak memperkosa aku. Dia gak nanya lagi, gak apa. Ribet punya laki-laki yang punya suami, punya bapak atau punya laki-laki yang model kayak begitu. Mestinya kan dia cek dulu. Ini bininya ngomong apa, dia main ikut aja. Suksesnya Yusuf membutuhkan tante genit. Seperti istrinya Potifar. Tante Potince. Hari demi hari Yusuf digoda. Ucup. 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 Semua rangkaian-rangkaian badai kehidupan yang berat. Akhirnya membuat dia berakhir dalam penjara. Tapi izinkan saya mengingatkan buat saudara. Buat orang benar, buat orang yang mengasihi Tuhan. Buat orang yang mengerti rancangan Tuhan dalam hidupnya. Penjara tidak akan pernah menjadi akhir. Betul ada warna dalam kehidupannya. Tapi akhirnya adalah tangan Tuhan mengangkatnya, membelanya, memberkatinya. Dan mengerjakan mujizat yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yeah. Coba semua saudara gini. Belum sarapan. Asam lambung naik. Coba gini. Coba lagi. Nah itu. Yes. Selanjutnya. Izinkan saya berbagi buat saudara. Ada 10 langkah untuk mencapai keberhasilan. Yang pertama, benahi hati dan motivasi. Alkitab bilang jaga hati dengan segala kewaspadaan, dari situ terpancar kehidupan. Sorry untuk bilang ini, kadangkala bukan Tuhan gak bisa buat engkau berhasil. Tapi hatimu busuk. Engkau penuh iri, engkau penuh dengki, engkau sombong. Engkau arogan. Engkau gak bisa ngampunin, engkau penuh dengan kebencian, penuh dengan kepahitan. Benahi hati. Benahi motivasi saudara. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang hati saya harus bersih. Pak, engkau bisa saja difitnah orang, ibu, engkau bisa saja disakiti orang, tapi hatimu harus bersih. Engkau bisa saja dalam persaingan yang ketat. Engkau bisa saja coba disikut orang. Engkau bisa saja dibully oleh orang. Tapi hatimu harus bersih. Selama hatimu bersih, tangan Tuhan mengangkat engkau dan melakukan perkara yang dahsyat. Daniel dicurangi. Daniel dijahati. Daniel di set up. Sampai akhirnya dia diperhadapkan pada raja untuk dibuang ke gua singa yang menakutkan. Folks, if you are thrown on the lion and at a lion den, kalau engkau dibuang ke gua singa, you are finished. Ada orang-orang yang akan pikir apapun yang dia set up dalam hidup saudara, apapun yang dia rekayasakan akan mengakhiri semuanya dalam hidup saudara. Tapi izinkan saya mengingatkan buat saudara, orang yang hatinya bersih dan motivasinya tulus akan melihat tangan Tuhan mengangkatnya dan menyatakan kemuliaan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang kedua, apa 10 langkah untuk mencapai keberhasilan? Miliki karakter yang baik. Kadangkala bukan Tuhan gak bisa tolong. Kadangkala bukan mujizat tidak terjadi.
Kadangkala bukan nasib yang kurang baik. Tapi sorry untuk bilang ini karaktermu jelek. Apa-apa tersinggung. Apa-apa ngambek. Apa-apa emosi. Aduh. Adik-adik muda. Saya sayang sama kalian. Lu kalau cari pasangan teman hidup. Dengar nih adik-adik muda. Dengar nih adik-adik muda. Siapa di sini yang belum menikah tolong angkat tangan. Jangan sok laku lah. Jujur aja kenapa sih. Ditanya kok gak angkat tangan. Hati-hati loh, kalau pendeta nanya lu bohong sama pendeta, seumur hidup gak bakal dapet loh. Mau coba silahkan. Tapi jangan sebut nama saya kalau salah-salah nanti ya. 20 tahun lagi, jangan-jangan gue gak dapet-dapet gara-gara itu bohong sama pendeta di mimbar ya. Ayo saya mau tanya sekarang, siapa di sini yang belum menikah? Ayo, siapa yang belum menikah tolong angkat tangan. Nih ya, yang adik-adik muda dengar ya. Lu kalau cari pasangan teman hidup jangan cuman, oh dia cantik pendeta, dia cantik pendeta. Oh dia ganteng pendeta, wah luar biasa pendeta. Kalau cari pasangan teman hidup lihat karakternya. Kalau sudah menikah sama orang yang karakternya jelek, saya kirim bunga. Selamat menderita, saudara. Makanya lu kalau naksir orang jangan main samber aja. Gara-gara sama-sama di Tinder. Cari pasangan, pas sudah dapat, mumpung ada yang laku. Emangnya jual tanah, ada yang laku, angkat. Yang benar dong kalau cari pasangan teman hidup, lihat karakternya. Takut Tuhan enggak? Lihat karakternya, orangnya sabar enggak? Lihat karakternya, bisa saling mengisi enggak? Karena selalu saya bilang, seorang bisa maju karena mimpi-mimpinya. Dan seorang akan bertahan di kemajuannya dengan karakternya yang diurapi dan diberkati Tuhan. Yang saja katakan amin. Yang ketiga, langkah untuk mencapai keberhasilan. Biasakanlah hidup dengan iman. Sama-sama bilang orang benar akan hidup oleh iman. Logika perlu, sama-sama bilang sama saya logika perlu. Jangan jadi orang yang aneh gitu. Saudara-saudara, dulu saya apa-apa pakai otak, apa-apa pakai otak. Tapi sekarang setelah saya mengalami perjumpaan Tuhan dibaptis Roh Kudus, saya tidak pernah pakai otak lagi. Hei! Sambarang-sambarang on ini. Otak perlu dipakai. Tetapi akal logika kita terbatas. Izinkan saya mengingatkan buat saudara, iman akan menuntun kita pada perkara-perkara yang dahsyat. 2022 ke depan. Kalau kita cuma mau mengandalkan logika, saya cuma mau bilang stres loh. Betul nggak? Hari-hari ini yang sakit jiwa makin banyak. Hari-hari ini yang stres makin banyak. Hari-hari ini yang hidup dengan goncangan-goncangan kejiwaan sampai kita bingung. Ini kok makin banyak orang kayak berkepribadian ganda. Makin banyak orang yang kayaknya paranoid gitu. Berbagai istilah-istilah yang mungkin 20 tahun lalu kita gak pernah dengar. Itu hanya di kalangan-kalangan ahli jiwa. Hari-hari ini ada muncul di keadaan sekitar kita. Tetapi orang-orang yang berjalan dengan iman akan tetap tersenyum dan berkata, yang aku tidak sanggup, Allahku akan menyelesaikannya bagiku. Ibu, didik anak-anakmu dengan iman. Pak, hadapi segala tantangan dengan iman. Adik-adik muda berjalan dengan iman. Dan Alkitab saya bilang inilah kemenangan yang mengalahkan dunia ini. Yaitu iman kita. Jadi Kristen gak cukup. Tapi melangkah dengan iman. Akan membawa kita pada pengalaman-pengalaman dahsyat yang setuju katakan amin. Yang keempat, apa langkah untuk mencapai keberhasilan? Selalu melangkah dalam takut akan Tuhan. Taruh tangan kananmu di dada sama-sama bilang saya harus takut akan Tuhan. Jangan cuma takut sama mertua bos. Jangan cuma takut ketahuan waktu istrinya Potifar ganggu Yusuf. Hari demi hari diganggu. Ucup. 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 Apa jawab Yusuf? Yusuf bilang tidak mungkin aku buat dosa yang besar itu di hadapan Tuhan. Setuju? Yusuf gak bilang jangan tante nanti ketahuan. Ada banyak orang dia hanya takut berbuat dosa. Karena takut ketahuan. Tapi setelah dia make sure bahwa tidak ada seorang pun yang tahu.
Akhirnya dia mulai kompromi dengan dosa. Anak-anak Tuhan, dia hanya takut sama Tuhan. Mau saya kehilangan siapapun, mau saya ditinggalkan oleh siapapun. Selama jalan saya berkenan sama Tuhan, saya tidak perlu takut karena Tuhan pembela dan menuntun saya pada kemenangan. Yang setuju katakan amin. Tapi siapapun membela saya, siapapun di pihak saya, siapapun memuji saya. Kalau saya melakukan yang bertentangan dengan apa yang Tuhan mau, saya bermasalah. Hari ini sebagai hamba Allah saya mau ingatkan. Adik-adik muda mari takut akan Tuhan. Bapak-bapak mari takut akan Tuhan. Mungkin istrimu gak tahu apa yang kau kerjakan. Mungkin istrimu gak tahu sama siapa kau curhat. Mungkin istrimu gak tahu sama siapa kau sedang berjalan. Sedang apa, dengan siapa, dan apa yang kau kerjakan. Tetapi selama saya takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan milih benteng yang kuat buat hidup saya. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kelima. Apa langkah untuk mencapai keberhasilan? Tidak mudah terpengaruh dengan keadaan dan omongan orang. Life is not depend on circumstances. Hidup bukan tergantung dengan keadaan, persoalan, dan bahkan omongan orang sekalipun. Hidup kita ditentukan oleh kehendak Tuhan. Amin. Jangan omongan orang bagaimana membuat engkau lemah. Omongan orang bagaimana membuat engkau terpengaruh. Aduh. Kalau hidup kita terpengaruh dengan keadaan dan omongan orang. Saya beri nama engkau capek. Dan hari-hari ini saya jumpai banyak istri capek. Banyak suami capek. Banyak anak-anak muda capek. Banyak pelayan-pelayan Tuhan capek. Kenapa? Sibuk sama omongan orang. Dan itulah strategi iblis. Karena orang capek akan merasa wajar berbuat apapun. Ya habis gimana ya pendeta, saya juga gak tahan. Saya diomongin terus, saya juga gak tahan. Udah saya mundur aja dari pelayanan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Yang kita tahu suara Tuhan yang berkata, aku menyertai engkau dan tidak pernah meninggalkan engkau. Amin. Sama-sama bilang, saya pegang suara Tuhan. Mungkin kau boleh melihat, wah rumah tanggaku tambah parah. Tapi suara Tuhan bilang satu orang bertobat, seluruh rumah tangga diselamatkan. Amin. Sama-sama bilang hidup saya. Sama-sama bilang hidup saya. Ditentukan oleh kebenaran firman Tuhan. Masa depan kita secerah janji-janji Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang keenam. Apa langkah untuk mencapai keberhasilan? Siap lewati penderitaan dengan hati tenang. Seperti saya bilang, penderitaan bukan musuh yang harus kita hindari. Penderitaan adalah jalan normal yang harus dilewati setiap orang untuk mencapai puncak yang bernama kemenangan dan kemuliaan. Amin. Sama-sama bilang sama saya, penderitaan wajar. Sama-sama bilang sama saya, penderitaan wajar. Sama-sama bilang sama saya, penderitaan wajar. Orang dunia kalau lihat penderitaan dia nyalahkan orang. Itu yang terjadi dengan Adam. Waktu Tuhan tanya sama Adam, dari mana kau tahu kau telanjang? Apakah kau makan buah yang aku perintahkan untuk tidak memakannya? Apa yang dijawab oleh Adam? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Tuhan cuma tanya kau makan buah itu atau tidak. Jawabannya adalah yes or no. Banyak istri sekarang sedang nyalahkan suami. Bagaimana rumah tangga saya bisa bahagia pendeta? Suami saya orangnya kasar, suami saya kepala batu, suami saya penyakitan, pelit, hidup lagi. Banyak orang salahkan mertua. Aduh gimana bisa bahagia pendeta? Mertua saya begini. Aduh gimana saya bisa bahagia pendeta? Kondisi ekonomi sedang begini. Bagaimana saya bisa bahagia pendeta? Mama papa saya bercerai. Bagaimana saya bisa bahagia pendeta? Mertua saya itu menjajah saya terlalu parah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Hadapi penderitaan dengan hati tenang. Alkitab saya bilang di dalam tetap tenang tinggal percaya. Di situ terletak kekuatan kita. Stop mengeluh. Stop nyalahin orang. Stop kecewa dan putus asa. Bangkit dan percaya. Bahwa melewati semuanya. Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Karena Kristus yang mengasihi kita. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang ketujuh. Langkah untuk mencapai keberhasilan. Selalu bersuka cita. Sama-sama bilang sama saya, sukacita.
adalah bahasa dari anak-anak Tuhan Yesus. Sama-sama bilang sama saya, sukacita adalah bahasa dari anak-anak Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan Yesus bahasanya apa? Sukacita. Ya tapi bagaimana saya bersukacita, pendeta? Suami saya selingkuh, masih harus bersukacita. Tuhan terima kasih, suami saya masih laku sampai mudahan. Haleluya. Itu bukan sukacita, itu kepukul di otak. Kita bersukacita bahwa di setiap masalah yang harus kita hadapi, Tuhan mendengar doa. Kita bersukacita karena Tuhan merubah kutuk menjadi berkat. Kita bersukacita karena kita tahu orang yang bertahan sampai kesudahannya akan beroleh selamatnya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang ke-8, langkah untuk mencapai keberhasilan, menjadikan doa sebagai kekuatan. Sama-sama bilang kekuatan saya adalah doa. Sama-sama bilang sama saya, kekuatan saya adalah doa. Sama-sama bilang kekuatan saya adalah doa. Sebagian percaya kalau saya berdoa dengan bahasa roh itulah kekuatan saya. Sebagian berkata kalau saya doa dan berpuasa itulah kekuatan saya. Sebagian berkata kalau saya berdoa berlutut di hadapan Tuhan itulah kekuatan saya. Masing-masing punya cara doa, tetapi kita sepakat setuju bahwa doa adalah kekuatan. Gereja satu sedang menyerang gereja lain. Apa itu? Gereja yang siraba-raba, silama, kalamala, mala. Mau saudara dari Katolik, mau saudara dari Protestan, mau saudara dari Reform, mau saudara dari Pantekosta, mau saudara dari Karismatik, kita sepakat doa adalah kekuatan. Amin. Bagi kita yang Pantekosta dan Karismatik, mungkin kita senang berdoa dengan berbahasa roh. Buat sebagian kalangan tertentu lebih senang doa dalam keheningan. Buat sebagian lebih suka dengan doa dan berpuasa. Buat sebagian lebih suka doa dan berlutut. Caranya bedanya masing-masing. Tapi yang penting doa adalah kekuatan. Setuju? Ibu, berdoalah. Pak, berdoalah. Adik-adik muda berdoalah. Hamba-hamba Tuhan berdoalah. Waktu kita berdoa, maka tanpa kita sadari, Tuhan beri kekuatan buat kita sehingga kita dapat berkata, aku cakap menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya, lanjut. Yang ke-9, langkah untuk mencapai keberhasilan. Bisa bekerja sama dengan sebanyak mungkin orang. Dalam hidup ini kita hanya ketemu 3 orang. Ada orang-orang di atas kita. Ada orang-orang di samping kita. Dan ada orang-orang di bawah kita. Kalau ada orang di atas kita, belajarlah. Orang di atas kita gak sempurna Pak. Gak sempurna Bu, gak sempurna adik-adik muda. Tapi minimal ada hal-hal penting dalam hidupnya. Ada hal-hal dahsyat yang kita bisa pelajari. Ada orang di samping kita, bergandengan tanganlah. Ada orang di bawah kita, tolong. Jangan ada orang di atas kita jatuhin. Ada orang di samping kita sikut. Ada orang di bawah kita, la ilah, kita injek saudara-saudara. Kita pites saudara-saudara. Tapi hari ini sebagai hamba Allah saya mau ingatkan. Anak-anak Tuhan Yesus dia selalu membawa damai. Sama-sama bilang saya harus membawa damai. Gak semua orang bisa menyenangkan hati kita. Tapi kita hidup bukan untuk disenangin orang. Hidup kita untuk jadi berkat. Orang-orang sukses adalah orang-orang yang bisa bekerja sama dengan banyak orang. Banyak orang gagal bukan karena nasib, banyak orang gagal bukan karena setan. Tapi karena orangnya itu jelek karakternya, gak bisa bekerja sama orang, sama siapapun ribut. Tetapi hidup anak Tuhan, sama siapapun dia bawa damai dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Langkah untuk mencapai keberhasilan. Jangan malas. Buang kebiasaan menunda. Serta selalu optimis. Jangan sama-sama bilang sama saya tidak boleh malas. Ada banyak rumah tangga bermasalah karena istri terlalu malas. Kerjaannya cuma dan belanja. Cuma itu aja yang dia rajin. Ada banyak suami-suami malas, saudara. Ada banyak adik-adik muda malas, saudara. Makanya saya bilang sama adik-adik muda. Lu kalau cari pasangan teman hidup jangan yang malas saja. Aduh, minta ampun.
Gosok gigi aja males saudara. Aduh. Setiap kali dia ngomong haleluya, ilfil lu. Banyak orang gak bisa sukses karena malesnya. Kebiasaan menunda. Dan hidupnya selalu pesimis. Khawatir gitu, aduh gimana ya kalau begini, aduh gimana kalau begini. Sama-sama bilang sama saya masih punya Tuhan. Sama-sama bilang saya masih punya Tuhan. Ibu, mungkin badai besar ya Bu, ya Pak. Mungkin situasi hari-hari ini banyak hal yang gak menyenangkan Pak. Tapi belajar tetap optimis. Roma 8 ayat 28 bilang, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Itu sebabnya Daud bilang singa-singa muda boleh merana kelaparan. Tapi orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah kekurangan satu yang baik. Berikan tepuk tangan yang meriah. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita datang pada Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru pertolonganku. Pertolonganku datang dari. Masih ada pertolongan dalam Yesus. Katakan Yesus, pegang tanganku dan jangan lepaskan. Kaulah dalam hidupku. Sekali lagi sama-sama. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Katakan pertolonganku. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku. Jangan lepaskan. Jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Musik main dengan sangat lembut. Engkau tidak diciptakan untuk menderita. Engkau tidak dilahirkan untuk gagal. Engkau tidak ada di muka bumi untuk penderitaan. Tetapi engkau diciptakan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Engkau diciptakan untuk melihat janji-janjinya tergenapi. Engkau diciptakan untuk naik dan tidak turun, untuk menjadi kepala tidak jadi ekor. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Mungkin di satu bidang engkau sedang sukses, tetapi di bidang yang lain setan sedang datang mengacaukannya. Lalu kemudian kau punya prinsip, ya udahlah. Salah satu sudah sukses, sudah lumayan. Tetapi ingat, God is a holistic God. Tuhan adalah Allah yang menyelamatkan seluruhnya. Sehingga apa saja yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Hari ini kita belajar. Seringkali banyak orang gak bisa sukses. Kenapa? Karakternya jelek. Orangnya kepala batu. Orangnya mau menang sendiri. Orangnya arogan banget gitu. Orangnya cepat tersinggung. Orangnya memaksakan kehendak dan emosional banget gitu. Tapi hari ini kita bilang, enggak Tuhan. Saya anak Tuhan Yesus. Saya harus belajar menyalipkan daging dengan segala hawa nafsunya. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Banyak orang gak bisa maju, gak bisa berhasil, gak bisa merebut janji Tuhan karena malasnya minta ampun. Ada aja alasan untuk menunda. Dan orangnya selalu pesimis. Aduh nanti gimana kalau begini, nanti bagaimana kalau begini. Engkau anak Tuhan Yesus. Tapi hari-harimu banyak mengeluh, hari-harimu banyak bersungut. Sementara syukur dan sukacita adalah bahasa anak-anak Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan Yesus selalu berjalan dengan iman, kepastian dan sukacita tentang pertolongan dan rahmat Tuhan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Ingat, kita harus melangkah dengan iman dan takut akan Tuhan. Iblis mau kita khawatir. Sambil kita berkata, ya situasi seperti ini siapa yang gak khawatir. Tapi kita punya Tuhan yang hebat. Ibu, engkau boleh berkata, tapi kata dokter penyakitku parah. Aku gak bisa punya anak. Tapi aku punya Tuhan yang besar. Yang berjanji dan tidak pernah akan menggagalkan rencananya. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Bilang, Tuhan pokoknya saya melangkah dengan iman. Menurut perhitungan logika memang keadaan berat. Tapi dalam iman aku percaya. Allahku dahsyat luar biasa, tidak pernah mengecewakan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap saudara yang ingin didoakan, baik yang live dalam ibadah ini maupun saudara yang mengikuti secara online, saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada. Dan setiap saudara yang taruh tangan kanan saudara di dada, boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi. Izinkan saya berdoa, Bapa dalam nama Yesus. Lihat tangan anak-anakmu yang terangkat dua-dua di hadapan Tuhan.
Kami angkat tangan kami dua-dua karena kami tahu kami tidak diciptakan untuk menderita. Kami tidak diciptakan untuk gagal. Kami tidak diciptakan untuk sengsara. Tapi kami diciptakan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Kami harus jadi berkat. Kami harus menjadi alat Tuhan. Kami harus memenangkan jiwa. Kami harus menjadi surat Kristus yang terbuka yang dapat dibaca semua orang. Lihat tangan-tangan yang terangkat. Ampuni kami kalau karakter kami jelek. Ampuni kami kalau kami suka ngomongin orang di belakang. Ampuni kami kalau kami mudah down waktu kami menghadapi badai dan masalah. Tapi hari ini kami berpegang pada janji Tuhan. Allahku dahsyat, Allahku luar biasa. Allahku tidak pernah mengecewakan aku. Lihat tangan-tangan yang terangkat ya Kristus. Mengalir urapanmu, mengalir kasihmu, mengalir kekuatan baru. Sehingga kami berdiri tegak. Dan tidak mau terintimidasi. Bahwa kami hidup di dunia penuh penderitaan. Tetapi betul kami harus lewati penderitaan. Tapi di balik penderitaan ada janji kepastian yang Tuhan sediakan. Terima kasih Bapak. Lihat tangan-tangan yang terangkat. Yang sedang kecewa, yang sedang putus asa. Yang sedang terhimpit dengan badai. Yang sedang menyerah dan putus asa. Bahkan yang sedang mau lari dari Tuhan. Biarlah hari ini dipanggil kembali mendekat untuk mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus. Hamba juga doa buat yang sakit Allah. Karena hamba percaya kesembuhanlah hak mutlak kami sebagai orang percaya. Setiap saudara yang sakit. Dengar firman Tuhan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Bahwa mereka akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Jika engkau sakit dan engkau percaya kuasa kesembuhan Tuhan dengan iman. Letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Angkat tangan kirimu ke atas. Sebagai tanda engkau bergantung, percaya, berharap sepenuhnya pada Tuhan kita doa. Bapa, janjimu ya dan amin itu kami percaya. Firman-Mu berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Oh mereka akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya. Karena tubuh kami telah dibeli dengan harga mahal itu darah Yesus. Oleh darah yang tercurah, tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan, oleh bilur-bilur Kristus, kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Haleluya. Inilah tepuk tangan sorak-sorai kemenangan kami. Tepuk tangan sukacita kami. Karena Yesus melakukan hal yang dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Setiap saudara yang sudah doakan untuk kesembuhan. Tanamkan dalam rohmu, aku sembuh oleh bilur Yesus. Jangan bimbang. Karena Alkitab berkata sesuai dengan imanmu jadi padamu. Di atas kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Semua harga dosa, harga penyakit, harga penderitaan sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Tinggal kita imani, kita tahu baginya tidak ada perkara yang mustahil. Silahkan turunkan tangan, Tuhan berkati. Bapa, hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa firman termaterai. Apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka gak turun tapi naik, mereka gak jadi ekor, mereka jadi kepala. Mereka tetap bersemangat menghadapi apapun. Bahkan mereka jadi berkat, mereka membawa damai, mereka mengabarkan Injil. Bahkan setiap mereka dapat berkata, keluargaku adalah sorgaku dan rumahku adalah istanaku. Terima kasih Bapak, bangsa negara kami Indonesia, selamatkan ya Allah. Damai sejahtera atas Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan tuntun, Tuhan beri damai sejahtera dan keselamatan sempurna. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan di daerah, polisi dan tentara, Kapolri dan Panglima TNI, serta pejabat-pejabat di bangsa ini. Berikan hati yang takut akan Tuhan. Berikan hati yang penuh dengan kebijaksanaan dan hikmat. Jauhkan dari roh rakus, roh serakah, roh korupsi. Bahkan jauhkan dari ikatan-ikatan dukun, setan, kuasa gelap dan paranormal dalam nama Yesus. Roh takut akan Tuhan selalu ada pada pemimpin-pemimpin kami. Kami imani Indonesia ekonominya baik. Kami imani politiknya baik. Kami imani tambang-tambangnya baik. Kami imani suasana menjelang pemilu tahun depan semua berjalan baik. Upaya-upaya adu domba dan kegaduhan kami tolak di dalam nama Yesus. Politik-politik divide et impera yang sedang mau dimainkan oleh tokoh-tokoh politik tertentu kami patahkan di dalam nama Yesus. Mafia-mafia di bangsa ini yang terus mau mendatangkan kekacauan bahkan keuntungan di tengah penderitaan kami tolak dalam nama Yesus. Hal-hal yang baik boleh terus terjadi.
Indonesia penuh damai, penuh kasih, dan penuh dengan berkat Tuhan yang berkelimpahan. Gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan pakai terus untuk menyatakan kuasa Tuhan. Gerejamu yang luar biasa, gereja Mawar Sharon, yang di dalamnya kami bertumbuh, yang di dalamnya kami didewasakan, yang di dalamnya kami semakin mengenal Tuhan dan menjadi warga kerajaan Allah. Biarlah terus Tuhan pakai, Tuhan berkati di mana-mana gereja ini ada. Baik on-site maupun online, terus menyatakan kemuliaan Tuhan. Kami tidak lupa berdoa buat Bapak rohani kami, gembala yang kami cintai. Bersama dengan istri, keluarganya semua. Pastor Philip Mantova. Bersama dengan istri, anak-anak, dan seluruh keluarga besarnya, dan seluruh tim pelayanannya. Terus dipakai Tuhan untuk menyatakan kasih Tuhan. Tambahkan karunia-karunia, visi-visi, dan terobosan-terobosan yang dahsyat. Sehingga kami terus maju di dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan akhirnya setiap kami yang menerima firman, tolong kami tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan. Tapi berjalan terus-terus dengan firman Tuhan. Karena kami tahu Tuhanlah gembala kami yang baik. Yang menuntun kami ke padang rumput yang hijau, mata air yang tenang oleh karena nama-Mu. Biar gadamu dan tongkat-Mu menjadi penghiburan senantiasa buat kami. Tutup mata kita, angkat tangan kita dua-dua.